Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa sadaqallahu al-azim wa sadaqal karim. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berjamaah salat subuh, kita bisa thalabul ilmi insyaallah. Semoga nikmat subuh ini menghantarkan kepada kita pada keberkahan, mengantarkan kepada kita kepada nikmat-nikmat yang lebih besar lagi insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana flyer yang ada, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wasiat dan hibah. Kayaknya nggak cukup waktunya kalau dua-duanya terbahas ya. Kita sampai jam berapa? Jam 8 atau sampai? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasiat ini adalah sesuatu yang banyak diabaikan, ditinggalkan, dan bahkan kemudian banyak yang tidak terpahami di kalangan kaum muslimin. Sekarang saya tanya, ada nggak jamaah ini yang sudah berwasiat tentang hartanya khususnya? Ada? Belum kan ya? Banyak nggak? Dan ini terjadi di mana-mana. Padahal generasi para salaf dahulu itu mereka pasti memiliki wasiat. Sebab apa? Sebab sesungguhnya ini adalah himbauan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematiannya, maka hendaklah dia berwasiat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah himbauan yang Allah sampaikan. Namun karena himbauan ini tidak banyak tersosialisasikan, tersampaikan, sehingga kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan keluarga kaum muslimin bahkan ini tidak atau belum menunaikannya. Padahal sesungguhnya wasiat ini adalah cara untuk menyelamatkan atau menghantarkan kehidupan seseorang setelah kematiannya. Dan wasiat ini adalah jaminan bagi orang yang berwasiat dalam perjalanan kehidupan akhirat. Nanti ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak kaum muslimin ketika mereka membesarkan anak-anaknya ini tidak terbekali dengan roadmap yang benar. Jadi dua anak diupeni saka cilik, sekolahke gureke SD, saka TK gureke TK sing
favorit, SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, kuliah mentereng. Bahkan golek ke gawean, golek ke bojo nganti omah-omah. Tapi saya sering mengalami, Ustaz minta tolong Ustaz, ini bapak kami meninggal, minta disucikan. Saya datang ke sana ngajak tim, sampai ke sana, mana anak-anaknya? Anak-anaknya ada 3 atau 4 laki-laki. Monggo Ustaz, batinku, iki bapakmu. Enak ngakon gitu ya. Maka kemudian pasti kalau saya mendapat amanah gitu, ayo siapkan, ini bapakmu, harusnya kalian yang lebih berhak untuk mensucikan. Mboten saged Ustaz. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak seperti ini. Bapak meninggal di saat-saat terakhir khidmat kepada bapaknya malah dipasahke wong liya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak juga di berbagai keluarga anaknya kecil diopeni nganti gede nganti bondone entek, bar kuwi anaknya baca Quran nggak bisa. Dan sering anaknya ini lupa jalan ke masjid. Kalau anak itu lupa jalan ke masjid, kira-kira kalau orang tuanya meninggal, dongak orang tuanya apa? Halo? Kalau anak itu jalan ke masjid saja sering lupa, kira-kira anak ini Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, ini akan dia lantunkan enggak? Enggak ada jaminan. Iya atau tidak? Maka dari itu Islam memberikan satu istilahnya kesempatan supaya terjamin lebih terbantu perjalanan ruh menghadap kepada Allah ini. Dengan apa? Dengan wasiat. Rugi, di antara kerugian besar orang tua adalah duit yang tak tinggal anaknya setelah orang tua itu meninggal, kemudian anaknya tidak membalasnya. Dan balasannya sesungguhnya sederhana. Apa itu? Doa. Dan itu yang dinanti-nantikan orang tua itu doa. Bodoh ngopo wis mati. Ya kalau anaknya tahu, hartanya disedekahkan untuk orang tuanya yang meninggal. Jumhur ini sampai kepada orang yang sudah meninggal, walaupun ada pendapat yang tidak, tapi pendapatnya sedikit sampai. Nah maka dari itu, inilah kesempatan supaya ada jaminan bahwa perjalanan ruh ini akan lebih nyaman, sebab Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mereka itu berwasiat, maka wasiat itulah yang akan Allah gunakan untuk membersihkan. Dalam sebuah hadis Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, ada 2/3 di mana engkau tidak mempunyai hak di salah satunya, dan aku jadikan satu bagian untukmu dari hartamu ketika aku mengambil dari kerongkonganmu, artinya Allah mewafatkan seseorang, agar aku bisa membersihkanmu dan mensucikanmu. Artinya hadis riwayat Abdullah bin Hamid dari sanad yang sahih.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika ada harta yang diwariskan, kemudian orang ini meninggal, maka ini bisa membersihkannya. Apakah wasiat itu? Apa wasiat itu? Nah, disinilah kita harus pahami. Ada wasiat, ada hibah. Kalau wasiat itu adalah sesuatu yang diberikan atau dipasrahkan ketika orang itu meninggal. Jadi wasiat itu berlaku ketika orang itu yang memberikan wasiat meninggal. Sedangkan kalau hibah itu berlaku ketika ikrar itu sudah tertunaikan, itu langsung berlaku, tidak nunggu mati. Tapi kalau wasiat itu nunggu mati dulu. Sehingga kalau seseorang berwasiat dan dia masih hidup, maka isi wasiat itu belum berlaku. Dan wasiat yang paling utama adalah yang pertama, wasiat untuk pelunasan hutang. Ya, untuk pelunasan hutang. Maka dari itu wasiat sebelum yang lainnya hendaknya untuk pelunasan hutang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kaidah, aturan main yang harus diperhatikan di dalam wasiat ini. Tadi saya sampaikan bahwa kebiasaan para salafus shalih, mereka menunaikan ini, yakni wasiat ini. Mahakum ri'im muslimin lahu ma yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatu maktubatun indahu. Seorang muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan kemudian dia tertidur 2 malam, melainkan wasiat sudah tertulis di sampingnya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Artinya bahwa di sini diibaratkan orang yang 2 hari tertidur, artinya orang yang memang sudah mendekati ajal gitu ya. Orang yang koma, belum titik. Orang yang sudah barangkali sudah nazak itu ya. Maka tidak layak orang yang sakit seperti ini kecuali di sampingnya sudah tertulis wasiat. Supaya apa? Supaya apa yang dia tinggalkan ini jelas kemanfaatannya. Ada beberapa hal jamaah yang dimuliakan oleh Allah kaitannya dengan wasiat ini. Yang pertama, hukum-hukum wasiat. Yang pertama, bahwa wasiat itu bisa berubah ketika memang orang yang berwasiat itu belum meninggal. Dan perubahan itu adalah untuk keadilan, untuk bijaksana. Misalnya, ada seseorang yang berwasiat, anak-anak itu kelompok kayak gitu ya. Dan ingat, wasiat harus ada saksinya, minimal 2 orang. Kemudian orang ini berwasiat, "Le, Duk, mengko nek bapak enggak ono, sawah mburi kae wenehno si fulan, pak lekmu kae lho. Pak lekmu kae mesakno." Anak-anaknya semua sepakat karena hubungan keluarga yang dekat. Sampai 8 tahun kemudian misalnya, Pak Leknya itu kemudian secara ekonomi kehidupannya semakin baik dan makmur.
Maka kemudian pemberi wasiat tadi membatalkan wasiatnya. Anaknya di kelompok bagaimana? Iki gandeng paklikmu, istilahnya wis kecukupan lan turah, mula tak pindah. Kayak tonggone awake dhewe kae, misalnya begitu ya. Enek janda yatim wis wasiatku tak pindah murono. Nah itu boleh, bisa. Jadi wasiat belum berlaku karena orangnya masih hidup. Kemudian wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari kekayaannya. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang makamnya ini ada di Cina, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dia wafat dalam keadaan dakwah ke negeri orang. Fadlul ilmu walau bisin. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, gitu ya. Dan di sini ada makam sahabat yang masyhur, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari kekayaanku?" Lah, Rasulullah ngendika, "Tidak." "Bagaimana ya Rasulullah? Separuh?" "Tidak." Kemudian Rasulullah ngendika, "Maksimal sabrotelu." Dan itu sudah banyak. Oleh Allah. Dari hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Para ulama kemudian mengatakan bahwa batas maksimal wasiat dari harta yang dia miliki adalah 1/3. Kemudian kaidah yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kenapa? Sebab ini akan cenderung menimbulkan perselisihan. Kecuali di antara penerima ahli waris itu berinisiatif sendiri, bolehlah, nggak apa-apa Pak, gitu ya. Dan mereka bersumpah untuk tidak mempermasalahkannya. Artinya, ini yang menarik. Hukum asal waris tidak boleh untuk hukum asal wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kecuali hukum asalnya tidak boleh kecuali ada itikat di antara ahli waris itu untuk ridho. Jadi hukum asalnya tidak. Tapi kalau ada jaminan bahwa tidak akan bermasalah, itu boleh. Innallaha a'ta kulla dzi haqqin haqqahu. Fala wasiyata liwarisi illa ayyasha'al warasahu. Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada masing-masing orang yang berhak. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris illa ayyasha'al warasahu, kecuali dikehendaki oleh mereka. Nah, jadi kembali bahwa wasiat itu tidak boleh asalnya, ya, hukum asalnya tidak boleh untuk ahli waris. Tapi kalau kemudian mereka bersepakat, itu boleh. Misalnya begini, ada orang tua punya anak 4, yang anak 1, 2, 3 ini sudah besar. Kemudian anak yang keempat 10 tahun kemudian dia punya anak lagi, sehingga anak pertama, kedua, ketiga itu
tercukupi kebutuhan pendidikannya sampai kuliah, karena orang tuanya masih bekerja itu. Nah, ketika anak yang keempat selisihnya 10 tahun tadi pas pensiun, jadi mlebu SD wis pensiun wong tuane, akhirnya apa? Nah, pendidikannya jadi tidak tercukupi dengan kemampuan ekonomi orang tuanya, sehingga ketika orang tua ini sudah tua, kemudian dia berwasiat, "Leh, Nduk, ini 30% misalnya, atau saprot telu atau maksimal sepertiga kan, ini sebagian gua adikmu ya, mesak iki dheweke ben sira tinggo ragat sekolahe, kuliahe, uripe gitu." Nah, anak yang 1, 2, 3 tadi ridho, maka itu boleh. Dan sekali lagi, itu harus ada hitam di atas putihnya dan saksinya. Setiap wasiat hendaknya ada saksi yang ada di sampingnya. Bagaimana kalau wasiat yang sepertiga itu pada akhirnya tidak cukup? Maka dibagi secara rata kepada orang yang berhak tanpa harus mengurangi hak 2/3-nya. Maksudnya begini, ada seseorang berwasiat, nanti kalau saya meninggal itu jubuan 100 yuta tinggu santren, tinggu anak yatim, tinggu masjid misalnya begitu. Nah, ketika dia meninggal, lantas kemudian dihitunglah hartanya. Yang pertama, ada nggak dia punya hutang? Ternyata nggak ada. Nah, kemudian dihitung, ternyata total hartanya hanya 250 juta. Padahal wasiatnya berapa? Nyebut 100 juta. Ketika dia membuat wasiat itu dia sugih. Namun ketika dia meninggal, mulai berlaku wasiat, ternyata hartanya total hanya 250 juta. Maka yang dilakukan adalah sepertiga dari 250 juta itu. Jadi ya kira-kira 80 sekian juta gitu ya, bukan 100 juta sebagaimana bunyi wasiat. Faham? Kemudian wasiat ditunaikan setelah pelunasan hutang. Jadi wasiat itu ditunaikan ketika seseorang meninggal, maka kemudian yang dilakukan pertama kali adalah melunasi hutang dulu. Kemudian menunaikan wasiat, baru kemudian pembagian waris. Nanti kalau kita membahas tentang waris panjang lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan di masyarakat kita hukum ini tidak diperhatikan sehingga ada hukum baru. Apa itu? Kalau ada orang tua yang meninggal, salah satu di antara mereka meninggal, di masyarakat kita seluruh harta itu milik yang masih hidup. Gini betul. Misalnya ada orang tua meninggal, misalkan ibunya meninggal. Nah, ketika si ibu ini meninggal, lantas seolah-olah seluruh harta peninggalan itu dikuasai oleh bapaknya, atau sebaliknya. Ketika ada seorang bapak meninggal, maka seluruh harta ini seolah-olah kemudian dikuasai oleh ibu. Dan itu banyak terjadi. Kemarin pagi, Jumat pagi kemarin, saya ditelepon dari Jakarta. Ada seseorang yang itu dulu dekat, kemudian bermasalah. Anak-anaknya dibagi
bukan dibagi waris ya, tapi istilahnya beri atau dihibahi oleh bapaknya ini. Ada anak yang dekat itu lebih banyak atau lebih besar, timbullah masalah sampai ke pengadilan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini karena apa? Di antaranya adalah ketika permasalahan waris tidak tertunaikan, sehingga berlangsung bertahun-tahun seolah-olah warisan itu akan dibagi ketika si ibu atau si bapak yang masih tadi meninggal baru pada anak-anaknya. Kan enggak begitu harusnya. Islam mengajarkan ketika seseorang meninggal, misalkan seorang ayah meninggal, maka kemudian langsung berlaku berapa hak warisan yang diperoleh ibu, berapa hak warisan yang diperoleh oleh si anak laki-laki, berapa hak anak perempuan dan sebagainya. Namun sekali lagi, hukum ini jarang sekali yang menunaikan, apalagi tentang wasiat gitu ya. Kemudian yang lainnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasiat boleh dengan sesuatu yang tidak ada di tempat atau bahkan belum ada. Maksudnya gimana? Ada orang tua, dia peternak misalnya begitu, kemudian dia buat wasiat, Dok, Mas gitu ya, atau di jamaah begini ya, seseorang ikrar, wasiat harus diikrarkan ya, ingat, wasiat harus diikrarkan. Kemudian ada dua saksi yang adil, dewasa. Saya punya 20 kambing itu di kandang misalnya begitu kan. Itu yang 8 kambing itu hamil. Kambing kok hamil? Apa? Bunting. Kalau orang aja di istimu bunting no, orang dibuntingkan gitu ya. Iya, wedhuse laki-laki ya lo, sering dengar gitu kan. Wedhuse wedok, wedhuse perempuan. Wedhus kok binatang kok laki-laki atau perempuan. Binimu betina ya. Banyak yang kebalik-balik menyebutkan. Nah, kembali jamaah yang dimuliakan, itu boleh. Artinya yang diwasiatkan itu belum ada. Kemudian dia mengatakan, nanti 8 kambing yang bunting itu separuhnya akan saya berikan kepada si fulan, supaya si fulan itu bisa, kalau selama ini si fulan itu hanya jadi buruh ternak gitu ya, biar dia punya sendiri. Nah, dia berwasiat bahwa 4 kambing yang akan dilahirkan untuk dia. Nah, sebelum itu kemudian dia meninggal, yang pemberi wasiat ini. 2 bulan kemudian ternyata dari 8 kambing itu sing mana meng 6. Padahal dia sudah mengatakan dari 8 kambing tadi yang bunting separone sing bapat engko wenehno. Nah, ketika dia berwasiat itu kan belum ada barangnya. Tapi akan ada. Dan ternyata ketika ada beda. Maka karena dia sudah mengatakan separuh dari 8 itu, ternyata yang ada 6, ya maka bukan 4, kemudian separuhnya adalah 3. Sehingga wasiat itu berubah dengan sendirinya. Karena apa? Ya karena memang hasil dari yang diwasiatkan, yang sebelumnya itu tidak definitif gitu ya, belum ada, dan ternyata ketika ada berbeda bentuk ataupun jumlahnya.
Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasiat boleh diberikan kepada penerima wasiat sebelum pemberi wasiat itu meninggal, tapi sifatnya sementara. Misalnya begini, ada orang berwasiat di hadapan keluarganya, ahli warisnya, bapak duwe mobil telu, wis tak wasiatke mobil sing siji kuwi ben dienggo Pak Lekmu ya le ya. Nggih Pak. Nah, maka kemudian mobil satu itu kemudian diberikan kepada Pak Leknya, dipakai. Hal itu boleh, tetapi kepemilikannya belum berlaku secara mutlak. Ya, kepemilikannya belum berlaku secara mutlak. Artinya, apa yang diwasiatkan dan yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu boleh diterima oleh penerima wasiat dan dimanfaatkan, tetapi kepemilikannya belum mutlak. Artinya, kalau setelah sekian waktu ternyata pemberi wasiat itu, misalnya kalau dia bangkrut gitu ya, kemudian mobil yang sudah diberikan dari wasiat tadi diminta lagi, tidak masalah, karena memang kepemilikannya belum berlaku secara mutlak. Tapi pemanfaatannya sudah dimanfaatkan, itu boleh. Paham ya? Karena sekali lagi, wasiat itu berlaku ketika orang yang pemberi wasiat meninggal. Kemudian selanjutnya, penerima wasiat tidak boleh mengalihkan penerimaan itu kepada pihak lain. Jadi seseorang diberi wasiat, kemudian pemberi wasiat meninggal, lantas kemudian oleh keluarganya setelah hutang-hutangnya selesai, ada wasiat, nah ditunaikan. Yang menerima itu kemudian mengalihkan kepada yang lain. Nah ini nggak boleh. Apapun kondisinya nggak boleh. Kalau dia menolak boleh, tapi kalau mengalihkan nggak boleh. Jadi penerima wasiat berhak menolak pemberian wasiat, namun tidak berhak mengalihkan kepada pihak lain. Paham ya? Yang selanjutnya, apabila barang yang diwasiatkan itu hilang atau rusak, maka wasiat batal demi hukum, batal dengan sendirinya. Kayak tadi, saya punya 3 mobil, mobil ini tak wasiatkan kepada Pak Lek di hadapan anak-anak, ada saksi. Nah, kemudian dan ini atau belum langsung diserahkan. Nah, ketika 4 tahun kemudian dia meninggal, kondisi mobilnya wes rusak gitu ya, atau barangnya hilang gitu ya, maka wasiat batal dengan sendirinya, dan tidak harus keluarganya atau ahli warisnya itu mengganti. Ya, tidak ada kewajiban ahli waris untuk mengganti wasiat yang tersampaikan ketika barang yang diwasiatkan itu hilang atau rusak. Jadi wasiat dengan warisan itu tidak inherent, ya, tidak inherent. Kalau ini hilang maka dari warisan ngambilkan, enggak. Ini 2 masalah yang memang berbeda dan tidak boleh tadi inherent tadi
berkaitan langsung gitu ya, enggak. Kalau wasiat itu ada, ya tertunaikan. Kalau wasiat itu kemudian rusak atau hilang, ya sudah selesai. Tidak lantas kemudian nagih kepada ahli waris, dhisik bapakmu ngomong arep menehi mobil gitu ya. Ya pripun Pak? Mobilnya hilang nih. Ya maka ya wis, enggak boleh meminta ganti. Kemudian kalau seandainya wasiat itu diberikan secara ikrar bahwa menunjuk kepada penerima wasiat, maka sekali lagi tadi hukum waris tidak boleh berlaku di situ. Misalnya begini, mengko sakpro telu bondone bapak iki wenehno paklikmu ben nggo anak-anake paklikmu, anak-anake paklikmu. Kan anak-anak paklik kan nggak ada warisan ya. Nah, kemudian Pak D-nya ini berarti yang berwasiat itu meninggal. Lantas anake paklik dikelumpukke. Nah, anake paklik ana sing lanang, ana sing perempuan. Maka ya dibagi secara rata. Apakah dia laki, apakah dia perempuan, haknya sama. Karena wasiat tadi mengatakan anake paklik. Nah, padahal anake paklik ana lanang, ana wadon. Padahal kalau di dalam hukum waris laki perempuan beda haknya. Tapi kalau di dalam hukum wasiat maka tidak berlaku hukum waris tadi. Ya namanya putranya paklik, boleh lanang atau perempuan, haknya sama. Dan terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaidah yang terakhir. Sudah jam berapa itu? Nah, apabila wasiat itu tidak ada saksinya, maka apabila pihak-pihak yang berkaitan dengan wasiat itu tidak terima atau mempermasalahkan, maka wasiat itu batal demi hukum. Jadi misalnya ya, ada seseorang adik dari almarhum, ketika dia meninggal baru kemudian menyampaikan kelompok ke KP ahli waris, biyen bapakmu nate ngomong karo aku menawa sak protelu tinggalane bapakmu kuwi dinggo renovasi masjid. Nah, anaknya teko leres minggu Pak Le, bener. Nah, bukti ini pun budi menawi bapak menika ngeten. Gak ono, bapakmu yang ngomong wae. Kalau semua orang dalam lingkup ahli waris itu menerima, boleh. Sedemikian pula sebaliknya. Kalau mereka tidak mau terima, batal. Itu wasiat begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa syarat wasiat. Yang pertama, orang yang berwasiat harus muslim, berakal dan dewasa. Artinya bahwa hukum waris ini hanya ada dalam hubungan satu akidah. Demikian pula orang yang menerima wasiat, penerima wasiat harus muslim, berakal dan dewasa. Kalau seandainya ada yang belum dewasa, maka dia boleh dikuasakan
kepada orang yang muslim, dewasa dan berakal tadi. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan adalah sesuatu yang diperbolehkan, halal. Dan haram apabila berwasiat kepada sesuatu yang dilarang. Gandeng keluarga besarnya itu ono sing selain Islam gitu ya, dan hubungannya dekat, kemudian orang muslim ini berwasiat kepada keluarganya, mengko 50 yuta dari bondone bapak sumbang nanggo gereja ya. Nah, ini adalah berwasiat untuk sesuatu yang diharamkan. Wong kita sedekah untuk gereja nggak boleh, apalagi dengan wasiat. Maka ketika kemudian dia meninggal, maka wasiat itu batal demi hukum, tidak boleh ditunaikan. Jadi wasiat tidak boleh kepada sesuatu yang memang diharamkan, apalagi yang diwasiatkan memang secara zati itu haram. Orang yang punya bisnis, kemudian dia katakan, mengko nek aku mati tukokno babi 10 wenehno dulur-dulurmu sing nasani kae, misalnya begitu. Nah, zatnya yang diberikan wasiat saja haram, maka wasiat itu batal demi hukum. Dan terakhir, penerima wasiat boleh menerima atau menolak pemberian wasiat. Artinya bahwa kalau seseorang yang diberi wasiat, kemudian orang yang memberi wasiat meninggal, dan yang diwasiatkan itu ikrar wasiat itu sudah sekian tahun sebelumnya, lantas kemudian saat dia menerima wasiat itu dia sudah berubah keadaannya. Dulu ketika ikrar wasiat dia masih miskin, katakanlah begitu. Setelah sekian lama dia sudah jadi orang kaya, maka orang ini berhak, boleh menerima wasiat tersebut, boleh juga menolaknya. Bagaimana kalau menolak? Ya sudah dikembalikan kepada ahli waris. Lantas bagaimana? Ya sudah, kemudian menjadi tambahan harta warisan. Karena di dalam wasiat tidak boleh mengalihkan penerimaan wasiat itu. Ingat di depan tadi gitu ya. Wis ngene wae, aku wis cukup lah. Piye nak dinggo si fulan gitu ya. Maka enggak boleh. Sekali lagi, wasiat tidak boleh dipindah terimakan. Nah, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jam 6 kurang seperempat. Arep bahas hibah mboten? Hah? Atau cukup? Next time ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berwasiat, tapi kemudian yang berwasiat menanamkan yang melarikan cuma jadi karena ya saya tidak cukup, itu kalau yang saya wasiat saya kalau kemudian ikrar itu langsung secara ikrar itu membatalkan wasiat tersebut, maka tidak boleh. Berarti kan dia mengalihkan penerimaan. Tetapi
Kalau kemudian ikrar itu tidak ada, silahkan, karena sudah menjadi haknya. Misalnya begini, tadi seseorang mendapatkan wasiat berupa, misalnya tadi saya lebih jelas saja, bagian berupa harta. Ketika kemudian ahli warisnya menyerahkan kepadanya, lantas dia mengatakan aku sudah cukup, wes ki nggo masjid wae, misalnya begitu. Nah ini nggak boleh. Karena apa? Karena tidak boleh memindah terimaan apa gini ya? Ya, mengalihkan penerimaan kepada siapapun. Tapi kalau kemudian wis iki wasiate saka dia, tak tampa. Ora usah ngomong karo liya-liyane. Kemudian wis tak penahke ngono wae lah. Karena sudah menjadi hak saya, maka saya berhak. Tidak perlu minta pertimbangan pihak keluarga dari pemberi wasiat. Jadi secara teknisnya begitu. Kalau dia berkeinginan akan mengalihkan, ora usah ngomong. Karena itu sudah menjadi haknya. Apakah dia akan dialihkan sebagian, semuanya, atau bahkan tidak dialihkan, ya hak dia. Artinya kalau penerima wasiat itu nampa, ya ditampa dengan seutuhnya. Demikian pula sebaliknya. Kalau menerima, ya sudah sampaikan menolak, sampaikan penolakannya. Tidak bisa kemudian dicampurkan. Itu tak tampa tapi, nah ada tapinya ini. Ojo nggo aku, kayak masjid wae. Itu nanti beda akadnya. Ada yang lain? Nggih, monggo. Teruskan lagi kalau dalam hal ditolak itu jadi haknya Ahli waris kembali kepada kepemilikan asal. Yakni hukum pembagiannya waris. Ya, kembali ke waris. Jadi harta warisnya bertambah karena ada yang harusnya dikurangi dari wasiat, ternyata penerima wasiat tidak menolak dan dia boleh berhak, maka kembali ke harta asal. Dihitung ulang kan harta waris tambah. Iya. Ditambahkan saja. Monggo. Nggih. Terkait teknis dari wasiat tadi. Kan sekarang banyak yang keluarga itu berjauh-jauhan. Misalkan satu rumah cuma satu anaknya. Kemudian dia menulis dalam kertas, disimpan sendiri, nanti bilang sama anaknya, nanti saya meninggal, saya wasiatkan itu surat di sana. Iya. Tadi disampaikan bahwa wasiat itu harus ada dua saksi yang adil. Nanti dibuka di dalam surah Al-Maidah ayat 106 tadi disebutkan. Sehingga kalau seandainya saksi itu tidak ada, maka apabila pihak-pihak yang terkait dengan wasiat itu menerima ridho, boleh. Demikian pula sebaliknya. Apabila pihak-pihak yang terkait dengan wasiat itu ada yang tidak ridho, satu pun, misalnya pihaknya ada 8, satu saja yang tidak ridho, maka wasiat itu batal demi hukum. Karena apa? Kalau saksinya, misalnya begitu kan. Nah maka dia kuat, argumen itu kuat bahwa wasiat itu harus ada ikrar dan qabul. Artinya harus ada pemberi wasiat ikrar dan kemudian penerima wasiat qabul. Walaupun kalau berjauhan bisa dengan surat dengan tanda tangan misalnya begitu, yang saksinya cukup dengan 2 orang tadi sah. Walaupun sekali lagi tidak berhadapan-hadapan. Bagaimana ketika kalau sudah ada suami istri yang meninggal, berarti kan katanya sudah masuk waris itu. Tapi ceritanya itu tidak begitu karena dianggap adalah dari salah satu orang tua tadi. Terus satu orang tua tadi akhirnya membeli harta lagi semuanya orang baru, dan itu semuanya sudah orang baru itu juga dengan cara pertama lagi. Ini sudah kacau semuanya. Apakah masih bisa untuk dikembalikan kepada itu?
hubungannya itu. Iya, iya. Dan pada si yang punya harta sebenarnya yang meninggal itu bagaimana? Ya, inilah hukum yang terabaikan sehingga bertumpuk dan bertumpuk. Kalau orang Jawa bilang sudah salah kaprah. Jadi sesuatu yang sudah salah kaprah itu membenarkan gimana? Nah, seperti tadi. Jadi kalau di masyarakat Jawa pun juga begitu. Karena kekurang fahaman terhadap syariat kaitannya dengan harta peninggalan, sehingga di masyarakat kita berlaku hukum adat, katakanlah begitu ya, atau hukum yang pemahaman yang ya sudah berlaku secara pemahaman umum. Kalau ada orang tua meninggal, maka seluruh harta itu milik ibunya. Nah, kemudian si ibu ini belanja ini dari harta itu, tuku omah kono, tuku omah kene dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ibunya nikah meneh. Itu terjadi. Yang saya ceritakan kemarin Jumat itu karena begitu. Terus kemudian seolah-olah seluruh harta yang itu milik dia, ya saya berhak. Lantas menikah lagi, semakin kacau kan? Nah, nanti kemudian kalau ini meninggal, pripun pembagiannya dan sebagainya. Nah, inilah ketika sebuah hukum tidak tertunaikan. Yang saya ceritakan Jumat kemarin begitu. Jadi ada satu keluarga, salah satu meninggal, kemudian setelah sekian waktu dia menikah lagi. Seolah-olah seluruh harta itu miliknya. Anak-anaknya kemudian seolah-olah anaknya protes atau anaknya kemudian menggugat dengan cara adat gitu ya. Lah itu hak ibuku, ibunya yang meninggal dulu, kemudian dipek bapaknya menikah meneh, sampai kemudian terjadilah pertengkaran di antara bapak dan anak karena itu. Maka mengurainya juga susah. Kalau sesuatu yang salah kita mau membenarkan, ibaratnya sudah bundet gitu ya. Nek bola itu bundet, caranya begini, ya wis diketok ini. Ibaratnya begitu, susah. Nah, itu yang meninggal itu berarti sudah selesai urusannya kan? Ya. Kan biasa nggak ada dosa kan, sudah meninggal kan. Paling yang di dunia masih itu tadi ya. Ya. Amanah tadi itu yang dia tanggung dia. Ya. Nah, maka dari itu pentingnya di sini kita menyiapkan seperti tadi. Visi dan misi utama kita punya anak siji tok til. Ojo ndadekke tujuan duwe anak, didik anak, gedhekke anak supaya anaknya sugih. Boleh, itu boleh. Tapi itu jangan jadi prioritas. Sekali lagi, ndadekke anak pinter, ndadekke anak sugih, ndadekke anak punya pangkat derajat, silahkan. Tapi visi misi utamanya jadikan anak solih. Nanti kalau anak itu solih, mengurai masalah bundet tadi gampang. Karena apa? Sama-sama orang soleh ridho. Ya sudah, kita kembalikan saja kepada hukum asalnya. Enggak masalah. Ini keliru. Kita runut dari awal dulu. Bondone ya udah. Ini karena berasal dari satu kesalahan, wis tak ikhlas kita balik. Misalnya begitu. Karena apa? Solih. Ning nek anak-anak ora soleh, ora trimo. Artinya bisa kalau mau. Iya. Dan harus dikembalikan kepada hukum asalnya dulu. Tapi karena tadi sudah bercabang-bercabang dan kemudian berakar. Bukan hanya bercabang, tapi berakar. Cabangnya berakar. Akhirnya apa? Gitu nggih. Ini kok udah pada gelisah. Biasanya selesai jam berapa? 5:30. Ini ya mohon maaf, hampir 1 jam ya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf untuk bahasan tentang hibah belum kita bahas secara lebih dalam lagi, insyaallah. Semoga lain waktu ada kesempatan. Aku qouli hadza astaghfirullah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.